Halo Sobat BBK, pernahkah kalian berpikir bagaimana setiap negara mengatur kegiatan ekonominya? Sekarang kita akan membahas 3 sistem ekonomi utama. Yang pertama, sistem ekonomi komando, yang selanjutnya pasar, dan yang terakhir campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, semua kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat hanya melaksanakan keputusan negara. Sistem ekonomi ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx yang dijelaskan dalam bukunya yaitu Das Kapital. Kelebihannya, pemerintah dapat dengan mudah mengatur produksi, mengontrol harga barang, dan menjaga kestabilan ekonomi. Namun, kekurangannya, rakyat kurang bebas dan sulit menyalurkan kreativitas mereka. Contohnya, dalam sistem ekonomi ini seperti Korea Utara. Korea Utara yang secara resmi dikenali sebagai Republik Rakyat Demokratik adalah ekonomi yang bersifat diktator dan terpencil dengan kawalan yang ketat. Sistem ekonomi negara ini berdasarkan sistem pengeluaran komunis tanpa menggunakan pasaran bebas. Semuanya dirancang secara berpusat atau komando dan diselaraskan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dalam sistem ekonomi ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi ini diperkenalkan dalam Adam Smith melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Sistem ekonomi ini mendorong untuk berinovasi, bekerja lebih efisien, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun kekurangannya, persaingan tidak sehat bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Contohnya, di negara dengan sistem ekonomi pasar ini seperti Amerika Serikat, banyak perusahaan berlomba menciptakan produk baru, tetapi sebagian kecil orang bisa menjadi sangat kaya, sementara yang lain tetap miskin. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menganut sistem ekonomi pasar. Mereka berhasil mencapai kemajuan karena masyarakatnya mengandalkan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan efisiensi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ini memadukan kelebihan sistem ekonomi komando dan pasar. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Contohnya, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah mengatur sektor penting seperti energi dan pendidikan, sementara masyarakat bebas berbisnis di bidang lain. Sistem ekonomi ini berperan penting dalam mencegah terjadinya monopoli oleh pihak tertentu, menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi nasional, serta memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang bersaing secara sehat. Beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Malaysia menganut sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk mengatur, mengembangkan, dan menjaga keseimbangan perekonomian nasional secara adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, pemerintah mengelola sektor strategis seperti energi melalui Pertamina dan PLN. Sementara itu, sektor kreatif dan digital dikelola oleh swasta seperti Gojek dan Tokopedia. India juga menerapkan model serupa. Pemerintah memiliki kontrol atas sektor vital seperti kereta api dan pertahanan, sedangkan perusahaan swasta seperti Tata dan Reliance berperan besar di bidang teknologi dan perdagangan. Di Malaysia, pemerintah mengelola minyak dan gas lewat Petronas. Namun, sektor pariwisata dan properti berkembang pesat berkat peran swasta seperti AirAsia dan Sunway Group.
Sistem ekonomi campuran memungkinkan pemerintah dan masyarakat berkolaborasi, menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut dijalankan secara adil dan efektif, sehingga mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung kemajuan dan stabilitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sobat BBK, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat.